Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Delina Rizky Avinda dari Universitas Veteran Bangunan Nusantara dengan NIM 22521000093, ingin mewawancarai salah satu pelaku usaha atau pembisnis di daerah Sukoharjo. Dan di sebelah saya ada Mas Sultan. Ya, baik, perkenalkan nama saya Widya. Kebetulan saya pelaku usaha dari UMKM di wilayah Sukoharjo. Untuk bidang ataupun UMKM dari saya yang saya geluti yaitu kedai kopi. Oke, langsung tanya ya Mas. Iya, begitu. Jadi pertanyaan saya itu tentang kerja tim, komunikasi dan kepemimpinan. Oke, yang pertama, bagaimana Anda membagi tugas dan tanggung jawab kepada anggota tim? Kalau boleh tahu di sini ada berapa karyawan? Kebetulan kalau karyawan ada 5. 5. Oke, dan itu kan pasti ada job desk-nya masing-masing ya Mas? Betul. Bisa dijelaskan mungkin? Ya, terkait dari usaha yang saya geluti ini memang bergelut di bidang F&B ya. Ya. Kebetulan sekali kalau karyawan ada 5 seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau yang ada di kedai kebetulan ada 3 karyawan. Untuk posisi masing-masing ketiga ini ada semacam tugas dan Job desk job desk-nya masing-masing. Yang pertama ada barista, yang kedua ada waitress, yang satu ada kokinya atau chefnya yang di kitchen-nya. Terus yang kedua itu ada di street coffee-nya. Ya, jadi yang saya geluti ini memang ada 2 versi ya, versi kedai sama versi street coffee-nya. Untuk street coffee kebetulan ada 2 karyawan tadi, ada 2 kru yang saya sampaikan tadi. Yang keduanya ini memang merangkap jadi waitress dan juga jadi barista. Jadi saling melengkapi. Sangat menginspirasi ya teman-teman. Jadi Mas Widya ini ternyata memiliki 2 metode bisnis, yaitu yang satu street coffee dan yang satu kedai. Atau outlet. Gitu ya. Tanya ke pertanyaan 2 ya Mas. Itu saya manggilnya Mas atau Pak ya? Oke. Bagaimana Anda memastikan bahwa setiap anggota tim memahami tugas dengan baik? Kayak contoh, mungkin ada karyawan yang agak dablek ya istilahnya. Nah, itu kira-kira bentuk teguran dari jenengan sendiri itu seperti apa? Bisa dijelaskan? Ya, kalau soal itu, pertanyaan itu sebelum tanda tangan kerja di tempat kedai kopi Sarjito memang sudah ada kesepakatan terlebih dahulu. Jadi apa tugasnya dan apa tanggung jawabnya, ya SOP-nya pun juga semacam kayak seragam ataupun apa yang dipakai untuk kesehariannya itu memang memakai sepatu lah ya. Itu sebagai gambaran aja, dasar aja. Terus untuk masuk jam kerja yang jam berapa sampai jam berapa dan tugas pokoknya masing-masing posisi itu memang sudah disepakati lebih awal dulu. Jadi ketika nanti jalannya operasional, ketika ada suatu hal yang mungkin tidak sesuai SOP-nya, mungkin butuh teguran. Teguran paling diingatkan dulu. Kalau misal masih bisa ditolerir, ya nanti tetap dilanjutkan dulu, kasih kesempatan dan mungkin semacam SP peringatan seperti itu kalau memang sudah keterlaluan banget. Baik, pertanyaan yang ketiga, apa yang Anda lakukan jika anggota tim yang kesulitan menyelesaikan tugasnya? Seperti yang kita tahu kayak barista itu kan mungkin agak sulit ya untuk melatihnya gitu. Apakah jenengan itu ambil orang yang langsung profesional di bidangnya atau jenengan ambil orang yang random terus jenengan latih hingga bisa atau gimana? Saya jelaskan. Kebetulan memang di tempat usaha saya ini dari awal memang mulanya dari kedai. Kedai itu kan ada karyawan yang terdahulu ya, maksudnya yang lebih awal ada di kedai itu kan 2 orang. Dan kebetulan cara gimana untuk manajemen dari teman-teman yang baru atau kru yang baru memang kita training dulu. Kita training dari barista, mungkin posisinya kita training sama barista yang lama. Jadi untuk terkait HPP dan sebagainya kan tetap dikasih tahu dari awal itu. Kalau misalnya bisa berlanjut ya kita tetap rekrut, dan di situ juga untuk posisi yang lainnya sama seperti waitress, seperti chefnya yang ada di kitchen, dan mungkin di kombi pun juga sama kan. Jadi berawal dari kedai, untuk yang kombi pun seperti itu.
gitu dari berawalnya dari kecil. Berarti itu dilatih sama seniornya gitu ya sepertinya. Kemudian kita masuk ke bagian komunikasi ya. Komunikasi, bagaimana Anda memastikan informasi penting tersampaikan kepada seluruh anggota tim dengan efektif. Nah, kira-kira nih bentuk komunikasi apa yang Mas sebagai owner atau pelaku usaha untuk meng-hire karyawan di sini? Gitu. Bentuk komunikasi seperti apa? Bentuk komunikasi. Oke, kalau terkait bentuk komunikasi ya mungkin secara operasional. Jadi ketika operasional kita bisa langsung cek ke lapangan terkait mungkin ini di kedai ataupun nanti di kombi, jadi kita sembari mengontrol terkait suatu hal yang mungkin ketika operasional kan butuh komunikasi. Ketika ada pelanggan mungkin yang datang, gimana itu cara waitersnya berkomunikasi dengan customer atau pelanggannya, dan juga disampaikan ke barista pun juga harus peka terkait apa yang dipesan, dan mungkin dari situ kita sembari operasional kita dari komunikasi gimana caranya biar menghandle suatu operasional di kedai ataupun di kombi itu berjalan dengan baik, seperti apa kita cek langsung ke lokasinya, jadi langsung gitu. Berarti jenengan ini termasuknya owner yang peka terhadap kayak mungkin kelasan yang kurang baik seperti betul. itu. Kalau untuk komunikasi via WhatsApp grup itu ada juga nggak? WhatsApp ada juga. Tetap ada. Iya, setiap kali ada mungkin bahan yang habis atau bagaimana caranya kita menghindari. Jadi tanggung jawab dari setiap masing-masing outlet atau di outlet ataupun di kombi harus ada dulu solusi dari mereka apa. Jadi kalau memang benar-benar urgent atau apa, baru komunikasi ke saya. Jadi kita lihat tanggung jawabnya seperti apa dulu, cara penyelesaian masalahnya sudah apa dulu. Dan kita pun dari awal juga sudah dari awal tadi sebelum kita tanda tangan Ada SOP-nya lagi. ada SOP, kita wawancara dulu, kita tanyakan ketika ada masalah seperti ini gimana cara kamu menghindari. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya. Kira-kira bagaimana nih Mas jenengan memotivasi karyawan supaya mencapai target produksi? Jadi kira-kira di kedai jenengan ini ada target produksinya nggak untuk per hari atau per minggunya kayak gitu? Kalau target ada sih, harus ada itu malah. Jadi setiap kali kita ada usaha, mungkin dari saya sendiri harus ada targetnya setiap kali, karena kita kan juga istilahnya kita ada lima kru ini, bagaimana caranya kita untuk memenuhi setiap namanya pelaku usaha ya, kita harus memikirkan setiap hari bagaimana kita harus ada pengeluaran untuk fee terkait krunya itu kan 5 orang, gajinya berapa, harus keluar dulu, jadi harus nutup dulu lah terkait pendapatannya, labanya untuk menutup karyawan dulu. Selain itu untuk labanya lah, untuk laba bersihnya berapa kita harus menagih juga. Makanya dari itu di awal kita tetap harus target. Berarti tetap ada kompensasi ya Mas, kalau kompensasinya. misalnya melebihi target atau mungkin kerjanya baik seperti itu. Oke, lanjut kita ke bagian pengambilan keputusan ya Mas. Ini maksudnya kalau pemimpinan, yaitu bagaimana Anda membuat keputusan yang melibatkan seluruh anggota tim. Contoh tadi stok habis tadi kan kayak perlu mengambil keputusan cepat lah gitu ya. Nanti kalau kondisi lagi rame-ramenya gitu, terus bahan stok habis, nah kira-kira solusinya apa nih? Apa jenengan ada trik tersendiri? Ya kalau sejauh ini kita mengantisipasi sih, dari saya sendiri pun mengantisipasi bagaimana nanti stok hari ini itu mencukupi hari ini. Jadi sebelum closing hari ini misalnya, untuk beberapa hari ke depan ini stoknya masih nggak, harus laporan malam ini misalnya. Untuk hari ini operasional harus laporan malam ini, misal besok membutuhkan bahan untuk dibelikan, segera dibelikan dan untuk tetap ketika operasional itu. Ini yang terakhir ya. Boleh? Kira-kira hal apa yang Anda pertimbangkan dalam mengambil keputusan? Yang kita tahu bahwa kalau kita mengambil keputusan pasti kan banyak yang dipikirin, entah itu konsumen atau mungkin karyawan kita sendiri. Nah, kira-kira pernah ada nggak situasi yang mengharuskan jenengan kayak perlu banyak yang dipertimbangkan kayak gitu?
kira-kira pernah ada nggak atau pernah mengalami? Sejauh ini belum sih. Belum. Iya, karena itu tadi sebelum pertanyaan yang sebelum ini, memang kita mengantisipasi dulu hal-hal yang memungkinkan untuk itu misal stok habis, Iya. ternyata kewalahan atau Iya. apa lain sebagainya. Oke. Jadi kita antisipasi terlebih dahulu untuk mencegah satu hal yang mungkin tidak kehabisan stok. Iya. Jadi emang harus di planning dulu. Nah, soalnya emang orangnya serba harus di planning dulu Iya. agar tidak mungkin nanti. Dan itu di sebuah usaha menurut saya memang Sangat harus perlu ya? ya perlu sekali untuk dipikirkan dan di planning. Terima kasih ya Mas. Ya. Jawabannya sangat mengedukasi dan sangat menginspirasi kita untuk sebagai melakukan sebuah bisnis ya Mas gitu. Itu tadi teman-teman pertanyaan mengenai tema kepemimpinan, pengambilan keputusan dan mengelola tim. Sekian dari saya, Delina, dan Saya Lydia. terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.